Selamat pagi semuanya, selamat pagi Bu Julia. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang cerminan hak dan kewajiban warga negara. Mengapa kita harus tahu hak dan kewajiban? Hak itu supaya kita bisa mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milik kita, seperti hak atas pendidikan, keamanan. Kewajiban supaya kita bisa bertanggung jawab, misalnya aturan dan menghormati hak orang lain. Hak tanpa tanggung jawab. Kalau kita hanya menuntut hak tapi tidak menjalankan kewajiban, maka akan timbul ketidakadilan dan merugikan orang. Baik. Pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang mulai menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang tersebut. Contohnya, mengakses pendidikan, menyampaikan pendapatan, dan menerima perlindungan. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Contoh kewajiban, mematuhi peraturan sekolah, membantu orang tua, dan membayar pajak. Keseimbangan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus dijalankan dengan seimbang. Tidak bisa hanya menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban yang ada. Contohnya, ingin ruang kelas bersih, itu hak. Harus piket dan menjaga kebersihan, itu kewajiban. Dasar hukum hak dan kewajiban. Pasal 27 ayat 1, semua warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 28A hingga 28J mengatur tentang hak asasi manusia, HAM, seperti hak hidup, hak pendapat, dan hak memperoleh pendidikan. Pasal 30 ayat 1, warga negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Contoh kewajiban warga negara. Wajib menaati hukum dan peraturan yang berlaku. Setiap warga negara harus patuh terhadap hukum agar tercipta ketertiban dan keadilan. Dasarnya pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Wajib mengikuti pendidikan dasar. Selain berhak mendapatkan pendidikan, kita juga wajib mengikuti agar menjadi warga yang cerdas dan berguna bagi bangsa. Dasarnya pasal 31 ayat 2 UUD 1945. Wajib membela dan mempertahankan negara. Setiap warga negara harus siap ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dasarnya pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Hak dan contoh hak warga negara. Contoh hak warga negara. Hak atas pendidikan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak agar bisa berkembang dan berkontribusi lagi bagi bangsa. Dasarnya pasal 31 ayat 1 UUD 1945. Hak atas keadilan dan perlindungan hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, tanpa membedakan suku, agama, atau status sosial. Dasarnya pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Hak untuk berpendapat. Kita berhak menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, baik secara lisan maupun tulisan. Dasarnya pasal 28 UUD 1945. Hak dan kewajiban di sekolah. Hanya itu mendapatkan pendidikan, menggunakan fasilitas sekolah, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kewajibannya itu harus menghormati guru, menaati tata tertib sekolah, menjaga fasilitas. Hak dan kewajiban di keluarga. Hanya itu mendapat kasih sayang dan perlindungan, mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Kewajibannya itu harus menghormati orang tua, membantu pekerjaan rumah, bersikap jujur dan sopan. Kesimpulannya, hak dan kewajiban adalah dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait. Keduanya perlu dilaksanakan. Menuntut hak adalah hal yang wajar, tapi melaksanakan kewajiban adalah tanda kedewasaan dan tanggung jawab. Sebagai warga negara, kita harus menyadari bahwa hak tanpa kewajiban menimbulkan ketidakseimbangan, dan kewajiban tanpa hak menimbulkan ketidakadilan. Dengan menyeimbangkan keduanya, kita menjadi warga negara yang bijak dan bertanggung jawab.
Dengan memahami dan melaksanakan serta kewajiban, kita dapat menciptakan kehidupan yang tertib, aman, dan sejahtera. Berikut adalah contoh video tentang hak dan kewajiban. Bentar ya. Ada yang spesial buat kamu. Ini dia Baby Rapor. Karena untuk menjenguk Danang di rumahnya. Mereka berkumpul di rumah Bol setelah terlebih dahulu ganti baju sepulang sekolah. Duh, maaf ya aku terlambat. Tadi ada yang memarkir mobilnya di depan pagar rumahku, jadi aku nggak bisa lewat. Iya, nggak apa-apa Lola. Aku juga baru sampai kok. Hai Pipo, hai Lula. Sore Tante, Tante mau pergi kemana? Tante teh mau pergi kelurahan ini. Mau ngurus perpanjangan KTP. Ayo atuh, silakan kalian masuk aja. Wah, ada Pipo sama Lula ini. Sini keluar. Makasih Tante. Permisi ya. Ada Kak Pipo sama Kak Lula. Hai Mini, kamu lagi ngapain? Kok bawa banyak baju sih? Ini, di sekolahku lagi ada kegiatan bakti sosial. Jadi, aku lagi ngumpulin baju layak pakai yang mau disumbangin. Kak Pipo sama Kak Lula mau pergi kemana bareng Kak Bo? Kita mau pergi menjemput Danang nih di rumahnya. Kalian membawakan catatan pelajaran hari ini. Wah, asik banget. Aku mau ikutan juga dong. Ngapain kamu anak kecil ikut-ikut? Kamu jaga rumah aja. Nggak boleh gitu Bol sama adikmu. Yang baik dong cara ngomongnya. Iya deh. Maaf ya Billy. Tapi kamu di rumah aja ya. Tunggu ibu di rumah. Ya udah deh. Nah gitu dong. Kita mau naik apa ya ke rumah Danang? Naik bis aja gimana? Jarak ke rumah Danang kan lumayan jauh. Baik juga tuh. Kata ibuku, boleh pergi naik kendaraan umum asal pulangnya nggak terlalu malam. Kita berangkat sekarang aja kalau gitu. Supaya kita bisa pulang sebelum malam. Suara dari mana itu? Wah, ini pasti ini. Ini. Kenapa? Kan aku lagi kerjain PR. Jangan nyetir musik terlalu kencang. Nanti kamu mengganggu tetangga kita. Oh, begitu ya. Maaf ya. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Untung kita dapat tempat duduk. Kamu jangan buang sampah sembarangan di dalam kendaraan, Bol. Iya, maaf. Bol, ayo berdiri. Kita kasih kursi kita ke ibu dan nenek itu. Ibu, nenek, silakan duduk di sini. Wah, terima kasih ya Dek. Sama-sama, Bu. Kita udah mau sampai nih. Nanti kita turun di halte depan ya. Yeay, aku udah lapar nih. Semoga dia punya makanan di rumahnya. Bol. Hai teman pintar.
Dari cerita Pipo, Lula, dan Bo tadi, mari kita belajar tentang apa itu hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Pipo, jelasin dong apa itu kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban dan hak merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan harus dijalankan secara seimbang. Artinya, kamu harus memenuhi kewajibanmu sebelum mendapatkan hakmu. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan hak yang sesuai, kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Ayo kita perhatikan apa saja kewajiban sebagai warga masyarakat yang dapat kita temui di video tadi. Pertama, membantu teman yang memerlukan bantuan. Seperti Pipo, Lula, dan Bo yang membawakan catatan untuk dana yang lagi sakit. Iya, sekaligus pergi menjenguk dana. Selain itu, juga membantu warga masyarakat yang terkena musibah. Seperti Mini yang mengumpulkan baju layak pakai untuk disumbangkan. Kewajiban selanjutnya adalah menghormati orang yang lebih tua, seperti waktu aku dan Lola menyapa Tante Eva di depan rumah Bol. Juga menyayangi orang yang lebih muda seperti yang kamu ajarkan pada Pipo. Juga jangan lupa untuk bertutur kata dengan sopan dan santun. Yang gak kalah penting juga nih, kita harus menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Jangan mencoret-coret fasilitas umum atau membuang sampah sembarangan. Apa sih manfaatnya kalau kita jalanin kewajiban kita, Pipo? Banyak Lola. Pertama nih, hidup kita menjadi tentram. Lalu akan terjalin juga silaturahmi yang baik. Selain itu, kita jadi punya sikap peduli yang terasa sama kita. Dan lingkungan kita menjadi bersih dan nyaman ditempati. Sekarang mari kita bahas tentang hak. Hak sebagai warga masyarakat merupakan sesuatu yang kita terima sejak lahir. Apa saja hak sebagai warga masyarakat yang bisa kita temukan dari cerita Pipo, Lula, dan Bo? Pertama, kita berhak mendapatkan pelayanan sebagai warga masyarakat. Seperti mendapatkan akte kelahiran, mendapatkan KTP setelah berumur 17 tahun, dan kartu keluarga setelah menikah. Kita juga berhak mendapat perlindungan dan rasa aman. Ini ditunjukkan dengan adanya polisi yang ditugaskan mengawasi di berbagai tempat. Selain itu, warga masyarakat berhak untuk menyampaikan pendapat. Seperti aku, yang tadi menyampaikan pendapat untuk naik bis ke rumah danau. Dan juga kita berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan bergaul dengan warga masyarakat lainnya. Nah, selain kita mempunyai hak, kita perlu menghargai hak orang lain sebagai warga di lingkungan masyarakat. Seperti contoh berikut ini. Yang pertama, memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih membutuhkan saat naik kendaraan umum, seperti ibu hamil dan orang yang lanjut usia. Kedua, tidak menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Contohnya, trotoar kan berfungsi untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Untuk itu, warga pengguna kendaraan bermotor tidak boleh mengendarai kendaraannya di trotoar karena dapat mengganggu hak pejalan kaki. Begitu juga untuk memarkir motor atau mobil, atau menjadikan trotoar sebagai tempat berdagang. Yang ketiga, jangan mengaktifkan barang elektronik dengan suara keras dan tidak menggunakan kendaraan bermotor yang mengeluarkan suara yang berisik, seperti Mimi tadi nih. Dan yang terakhir, kita seharusnya menghargai pendapat orang lain. Wow, aku jadi melihat banyak hal kecil yang selama ini aku belum lakuin. Iya nih, aku juga. Kita sama-sama belajar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Baik, itu saja videonya. Semoga video dapat membantu. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih.